aliansi baru 3 negara kuat terbentuk. Turki, Arab Saudi, dan Pakistan resmi menandatangani perjanjian pertahanan bersama Makkah yang menyatakan serangan terhadap satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Dengan Arab Saudi sebagai kekuatan ekonomi, Pakistan yang memiliki senjata nuklir, dan Turki dengan industri pertahanan yang kuat, fakta ini berpotensi mengubah peta keamanan kawasan. Namun, Turki menegaskan perjanjian tersebut bukan ditujukan untuk Iran atau negara tertentu. Mekanisme bantuannya bahkan disebut mirip pasal 5 NATO, mulai dari berbagi intelijen dan dukungan logistik hingga pengerahan pasukan jika diperlukan. Sejumlah negara lain disebut tertarik bergabung, bahkan Mesir diproyeksikan menjadi salah satu calon anggota. Lantas, seberapa besar pengaruh aliansi baru ini terhadap keseimbangan kekuatan di Timur Tengah? Pemirsa, upaya penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan internasional digagalkan petugas gabungan Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Barreskrim Polri. Pelaku merupakan seorang pilot maskapai asing diduga memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan untuk membawa puluhan ribu butir ekstasi. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipit Narkoba Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Barreskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park, Grogol, Tamburan, Jakarta Barat. Dalam video amatir yang direkam warga, kebakaran menghanguskan salah satu sisi bagian kanopi lobi hotel. Panel jendela di sisi atas kanopi juga terbakar habis. Menurut warga sekitar, kobaran api terjadi sekitar pukul 8 kurang. Api pertama muncul dari area panel jendela dan percikannya mengenai kanopi. Kebakaran kini sudah padam setelah mobil dinas penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan atau Gulkramat DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa, video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk dan pick up. Bahkan korban diperas 1,7 juta rupiah hingga dengan 3 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu kamu. Kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan.
Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan juga korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna Security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tangguh Kayat, tempat korban terakhir bertugas hingga lokasi ditemukan jasad korban di tepi waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku dan juga korban. Sementara pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus tersebut dan juga menangkap para pelaku. Yang saya lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu. Kami berkomunikasi, informasi ada motif ini segala macam, kami coba mendalami. Sebelumnya, seorang satpam ojek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Pemirsa, massa yang tergabung dari kelompok pesilat menggeruduk markas debt collector di Surabaya, Jawa Timur. Aksi itu merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap 2 orang di kawasan Tegalsari, Surabaya. Massa yang tergabung dari kelompok pesilat memaksa masuk dan juga menerobos barikade polisi dan TNI di Jalan Tugu Umar, Surabaya, tepatnya di markas debt collector.